Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Yunamira dengan NIM 201FI 03082 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Universitas Bagni Kencana, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebutuhan gizi pada lansia atau usia lanjut. Sebelumnya, lansia menurut WHO adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Lansia bukanlah suatu penyakit ya, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan pada pemenuhan gizi lansia? Yang pertama itu batasi makanan yang manis-manis seperti gula. Lalu batasi makanan yang terlalu pedas. Yang kedua, batasi minum kopi atau teh. Kurangi konsumsi makanan yang terlalu asin. Yang ketiga, makanan mengandung zat besi seperti kacang-kacangan, hati, telur, daging rendah lemak, bayam, dan sayuran hijau. Yang keempat, lebih dianjurkan untuk mengelola makanan dengan cara dikukus, direbus, atau dipanggang. Kurangi makanan yang digoreng ya. Lalu, ada jenis-jenis sumber gizi. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Contoh dari karbohidrat yaitu seperti nasi, roti, kentang, sagu, sereal, pasta, dan singkong. Lalu yang kedua ada protein. Protein juga sangat penting bagi tubuh ya, yaitu sebagai pertumbuhan dan perkembangan setiap sel dalam tubuh dan juga untuk menjaga kekebalan tubuh. Contoh dari protein yaitu seperti daging, telur, ikan, sedangkan dari nabati bisa dari jenis kacang-kacangan. Yang ketiga itu ada vitamin dan mineral. Vitamin merupakan fungsi vital dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan mineral sendiri merupakan unsur pelengkap yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh. Contoh dari vitamin dan mineral yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan air mineral. Selain itu juga, perhatikan zat gizi dari makanan yang dibutuhkan tubuh pada lansia yaitu seperti yang pertama, ada kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D merupakan nutrisi yang tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, untuk mendapatkan kalsium yang mencukupi, tubuh perlu vitamin D untuk menyerap mineral tersebut. Yang kedua, yaitu kalium. Kalium mendukung sel bekerja normal dan mengatur volume cairan tubuh, terutama pada lansia yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Konsumsi makanan yang mengandung kalium bisa membantu mereka menjaga tensi darah tetap stabil. Yang ketiga ada vitamin B12. Untuk membutuhkan vitamin B12, membentuk sel darah merah, sintesis DNA, dan menjaga fungsi saraf. Oleh karena itu, lansia harus meningkatkan konsumsi makanan kaya vitamin B12 loh, seperti kerang, hati sapi, salmon, tuna, telur, dan daging ayam. Lalu yang keempat ada serat. Nutrisi ini membuat perut jadi lebih kenyang, menyehatkan, dan membantu mengendalikan berat badan. Yang kelima, yang terakhir ya, yaitu lemak sehat. Lemak tidak sepenuhnya buruk loh, karena tubuh juga membutuhkan zat gizi ini sebagai energi cadangan dan perlindungan jantung. Namun, lansia perlu memilih lemak sehat, yakni lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh tunggal. Jenis lemak ini ada pada kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, dan ikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Yang pertama itu berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Yang kedua, berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan tahap. Yang kedua,
Berkurangnya indera pengecapan mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Yang ketiga, esofagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Yang keempat, rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Yang terakhir itu, gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Lalu ada masalah gizi pada lansia. Apa saja sih masalahnya? Yang pertama, gizi berlebih. Yang kedua, ada gizi kurang. Dan yang terakhir itu kekurangan vitamin. Nah, oleh karena itu, lansia harus memperbanyak makanan buah dan sayuran. Karena sayuran dan buah banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat. Lansia sering mengeluh tentang konstipasi atau susah buang air besar. Nah, dengan mengkonsumsi sayur dan buah yang kaya akan serat, maka akan melancarkan buang air besar. Untuk buah, utamakan buah yang bisa dimakan dengan kulitnya, karena seratnya lebih banyak. Dengan mengkonsumsi sayuran dan buah, sebenarnya lansia tidak perlu lagi mengkonsumsi suplemen makanan. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam perkataan saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.